Salam Indonesia, salam Nusantara, salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam, mucho gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, opung engkong mak, lah bapak tua, bapak muda, abang, juga itu kakak, adik-adik, dan semualah kita yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, tapi saya sangat mengasihi Anda, dan tapi jauh Yesus lebih mengasihi Anda. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan pada malam hari ini atau sore hari ini kita mendengarkan renungan firman Allah yang saya janjikan tadi pagi bahwa ada perlu kita bahwa Barnabas itu adalah penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika Barnabas penuh dengan seorang yang penuh dengan Roh Kudus, ya mengapa orang disebut penuh, dan apa pengaruhnya ketika orang penuh Roh Kudus, dan apa dampaknya bagi seseorang itu ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang taat pada pimpinan Tuhan. Jadi Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 13, di situ bagaimana saya baca saja pasal 13 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 1. Pada waktu ia datang dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukas orang Kirene, dan Manan yang asuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi ya, mereka orang Barnabas itu artinya anak penghiburan, orang yang menghibur orang, orang yang memberikan kesukaan bagi orang. Karena itu dia sebut anak, namanya sebenarnya Yusuf ya. Tapi karena dia suka menghibur orang, para rasul pada waktu itu memberi gelar bagi dia Barnabas, yaitu anak penghiburan. Karena memang ada banyak sukacita, kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan melalui Barnabas ini. Lalu ya, dari pembacaan tadi kita lihat bahwa ia taat terhadap pimpinan Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil ya, dan dia taat. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu, Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus itu taat terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Lalu yang kedua, saya sudah katakan, ia adalah orang yang baik. Orang yang baik itu harus baik bukan hanya di satu sisi, tapi di dua sisi. Ada baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Dia baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Dia harus rela berkorban dari segi waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain sebagainya. Dan itu sangatlah tidak mudah. Tetapi saya mau katakan Barnabas melakukan itu dengan sempurna di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kita melakukan salah satu, misalnya kita baik terhadap Tuhan tetapi terhadap manusia tidak baik, itu munafik. Kalau kita baik terhadap manusia, terhadap Tuhan kita tidak baik, itu juga munafik. Dan tentu Tuhan tidak suka dengan orang-orang munafik. Tuhan hanya suka kepada orang-orang yang tulus, ikhlas, dan betul-betul dia mau Roh Kudus itu saja yang memimpinnya. Roh Kudus itu saja yang didengarkan. Firman Allah itu yang didengarkan. Karena Roh Kudus akan terus membawa seseorang untuk melakukan firman Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh firman Allah itu, apa yang dilarang oleh Tuhan itu. Dan Barnabas, orang yang penuh dengan Roh Kudus ini, taat kepada Tuhan, dan dia juga adalah seorang yang baik. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang baik, bukan tapi baik munafik. Kalau baik munafik itu seperti saya katakan tadi, orang baik di satu sisi, di sisi lain tidak baik. Raja Gopal baik ya, seperti kemarin saya katakan, Raja Gopal itu baik, memberikan gaji kepada pegawainya cukup tinggi, lalu kemudian diberikan kemudahan-kemudahan memiliki rumah kredit, dan sehingga pegawai-pegawainya
bekerja dengan antusias, dan orang pun akhirnya perusahaan ini atau restorannya ini ada di mana-mana, ada di beberapa negara. Jadi itu satu hal yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi baiklah, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Dan ketika kita baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, kita menjadi orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kebaikan kita adalah kebaikan yang sungguh tulus dari hati. Menolong orang bukan karena ada unsur-unsur lain, memberkati orang bukan ada unsur-unsur lain, dan mendoakan orang tidak ada unsur-unsur lain. Dan saya pernah mendoakan orang yang segala orang-orang di pulau ini, menurut saya, tidak mengatakan saya, tapi yang pemilik anak ini yang mengatakan bahwa dia sudah panggil segala dukun, baik dari Bali, baik dari NTB, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena usia setan ini 250 tahun. Saya tanya kepada dia, usianya 250 tahun. Makanya saya berkata bahwa ini tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk oleh dukun-dukun besar. Hanya yang bisa mengalahkan itu hanya Yesus. Dan saya juga tidak ada kenal orang itu, tapi seseorang menelpon saya sebenarnya bilang, kamu aja yang berdoa. Oh, saya belum berpuasa, saya belum berdoa. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita harus juga merawatnya dengan doa dan puasa. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita akan terus refresh kepada Tuhan, terus kita akan terus segar di hadapan Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang dikatakan manusia. Dan kemudian setelah saya mendoakannya sampai beberapa kali, karena dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan karena bukan dari kita. Tapi saya katakan yang terakhir, setelah beberapa kali saya katakan, kalau Bapak tidak menyerahkan anak Bapak ini untuk menerima Yesus, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membebaskan. Saya akan angkat tangan. Karena akan begitu terus selamanya. Karena Bapak sudah dengar 250 tahun usia orang yang menguasai orang ini. Lalu pada akhirnya setelah saya mau pulang, akhirnya dia mungkin berpikir, demi anakku, biarlah. Akhirnya dia menyerahkan anaknya, percaya kepada Yesus, dan setelah itu tidak pernah lagi dia memanggil saya. Tetapi sebelum pulang, dia menyerahkan sebuah amplop yang cukup tebal bagi saya. Lalu saya kata, maaf Pak, saya tidak menerima itu. Saya tidak mau menerima itu. Lalu dia bilang begini, loh, semua orang yang saya panggil itu maunya apa? Terus saya bilang, saya diberi oleh Tuhan cuma-cuma, dan saya juga akan memberikan dengan cuma-cuma kepada Bapak. Dan itulah sebabnya saya mau katakan bahwa Tuhan harus dimuliakan dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Jadi, ia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ia adalah seorang yang baik. Ia suka berdoa dan berpuasa. Lalu kemudian ia mendapatkan kuasa. Jadi, makanya kalau orang yang suka berdoa berpuasa itu, pastilah kuasa Roh Kudus akan menyertai. Seperti Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Ya, dia penuh dengan kuasa. Dia penuh dengan hal-hal yang dimana melakukan hal-hal yang mujizat dari Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik bagi Tuhan, supaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Ketika kita berdoa dan berpuasa, ini melatih hidup kita, melatih iman kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Saya berkata, ini dua puasa saya yang hari yang ke-60 ya. Kemarin saya tidak berpuasa, tapi ini hari yang karena ada suatu hal yang saya mengikuti ya dialog, maka saya tidak tidak berpuasa, dan saat ini kembali saya berpuasa. Saya tidak tahu kapan berakhir, tetapi saya ingin mengatakan bahwa berdoa dan berpuasa itu juga membuat tubuh kita segar, membuat iman kita segar, dan membuat kita jauh lebih berenergi, dan jauh lebih iman kita punya vitalitas tinggi di dalam pelayanan ini. Jadi salah satu karena saya tahu bahwa saya tidak mampu menjangkau saat Anda ya, tetapi melalui udara ini saya berharap setiap Anda yang mendengarkan firman Allah ini bisa dijangkau oleh Tuhan. Hati Anda bisa dijangkau oleh Tuhan. Saya mempunyai keyakinan bahwa firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia bisa menyentuh Anda. Itu sebabnya saya melipatkan kaki saya berdoa
berdoa berpuasa, sehingga mereka-mereka yang belum menerima Yesus Kristus bisa menerima Yesus. Mereka-mereka yang sudah menerima Yesus bisa bertumbuh dalam iman mereka, dalam pengenalan akan Yesus, dan kasih mereka kepada Tuhan, kepada sesamanya, kasih yang benar-benar yang dari Tuhan, kebaikan yang benar-benar dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu pasti memiliki kuasa. Dan yang terakhir adalah orang yang penuh dengan Barnabas, yang penuh Roh Kudus itu, dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan firman-Nya, dan dia melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi apapun orang yang penuh dengan Roh Kudus itu sangat bermanfaat bagi Tuhan dan bagi manusia. Untuk itulah kita perlu terus meminta supaya Tuhan Roh Kudus memenuhi kita, supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana Barnabas melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Saya berharap, saya berdoa bagi kita semuanya, supaya kita juga memiliki kerinduan yang seperti yang dimiliki oleh Barnabas dan Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini sebelum kami tidur, Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Allah, sehingga ada kerinduan yang dalam bagi kami, sebagaimana Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, lalu kemudian ia adalah seorang yang taat pada pimpinan Allah, seorang yang baik, yang ia suka berdoa dan berpuasa, dan ia juga adalah orang yang mendapatkan kuasa Roh Kudus, dan ia melakukan kehendak-Mu, dan supaya hidup kami tetap bisa memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah, biarkan mereka takut akan Tuhan, memimpin para pemimpin kami, hikmat dari Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, dan takut akan Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka melakukan sesuai dengan amanah undang-undang gereja Tuhan Alas Nasional juga menyerahkan, sehingga Tuhan Alas Nasional tidak bertindak berlaku untuk melakukan politik praktis, tetapi Tuhan biarkan suara kenabian mereka utarakan bagi gereja, bagi pemerintah, tapi tanpa melibatkan diri dalam hal-hal yang bisa mencemarkan otoritas gereja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga bagi mereka-mereka yang umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun mereka ada, Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat kami Tuhan berkati. Dan saya juga ingin berdoa bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tanganmu di dada, tangan kananmu di dada, lalu ikuti saya berdoa, dan izinkan saya memimpin Anda dalam doa dan Anda mengikuti. Terima kasih Tuhan, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku, kelemahanku. Ampunilah aku dari segala dosa-dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dengan darah-Mu yang ajaib, darah-Mu yang berkuasa itu. Dan terima kasih Tuhan, sekarang aku membuka hatiku untuk Yesus. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan menjadi Raja. Dan terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus aku yakin dan percaya aku telah menerima hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan bagi mereka yang memiliki kelemahan, taruh tanganmu di dada dan yakin dan percayalah segala kelemahanmu mampu diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang menaruh di dada untuk kelemahan, akan keterikatan, akan sesuatu hal, dalam nama Yesus lepaskan mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang merdeka di dalam Engkau, orang-orang yang melakukan ketaatan dan kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit saya mau katakan, Yesus mampu menolong engkau. Taruh tanganmu di tempat yang sakit dan percayalah bahwa Yesus mampu menolong engkau. Di dalam nama Yesus yang sakit, di dalam nama Yesus oleh bilur mereka telah sembuh. Baik itu yang kanker, baik itu yang tumor, baik itu yang diabetes, baik itu yang kolesterol, baik itu yang mengalami Tuhan gagal ginjal, hipertensi, diabetes, gagal ginjal dan kencing batu dan lain sebagainya Bapak di surga, jantung. Dalam nama Yesus semua Tuhan sembuhkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepra tahir, yang timpang berjalan dengan baik, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan.
Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat bagi Anda yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sebelum kita tidur, saya berkata, bacalah firman Allah, berdoalah kepada Tuhan supaya kita besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, segar kembali, karena kekuatan kesehatan datangnya dari Tuhan. Yakin dan percayalah, dan Anda akan menikmati persekutuan yang indah, dan mungkin Tuhan akan melawati Anda dengan mimpi-mimpi yang indah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Nusantara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.